Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni dari kelas 4C dengan NIM 40.122.11177. Saya akan menjelaskan materi tentang laut lepas dan kasus yang telah diberikan oleh Pak Sintong. Yang pertama, saya akan menjelaskan laut lepas menurut hukum internasional terdapat pada pasal 86, didefinisikan sebagai seluruh bagian lautan yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa laut lepas dan sumber daya terkait dan tidak dimiliki atau diatur secara langsung oleh negara, maupun menurut pasal 87, laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan damai dan tidak boleh negara melaksanakannya kedaulatannya di laut lepas. Terdapat pada pasal 88 sampai 89. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus atas kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara, dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan, dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Di laut lepas seringkali menimbulkan potensi konflik berupa kejahatan, pembajakan maupun yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki oleh negara bendera kapal dan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara pantai. Kewenangan negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional akan menimbulkan kemungkinan bahwa negara pantai dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Sebagai hukum positif internasional, pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS yang telah memperlihatkan adanya perkembangan yang lebih baik, seperti pengaturan tentang tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan, pelaku pembajakan, dan sarana yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 101 UNCLOS 1982, perkembangan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Kapan sih laut bisa dikatakan aman? Laut dapat dikatakan aman apabila laut tersebut telah terbebas dari segala ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat mengganggu dan membahayakan kapal-kapal yang berada di laut. Saya akan menjelaskan pada kasus tentara Indonesia yang mengawal anak buah kapal di samping kapal yang diduga sebagai kapal budak di Pelabuhan Angkatan Laut di Sabang pada 7 April 2018 yang menyusul pengajaran dramatis di laut penggelombang tinggi. Kapal ditangkap sekitar 60 mil dari Pulau Aceh. Pertanyaannya, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas ini terjadi? Apakah sah menurut hukum laut internasional? Penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. UNCLOS mengatur mengenai hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas, termasuk mengenai yurisdiksi, penegakan hukum, dan perlindungan di lingkungan laut. Dalam konteks penangkapan di laut lepas, UNCLOS memberikan ketentuan mengenai yurisdiksi negara pantai dan hak penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, serta zona laut teritorial. Penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut agar sah menurut hukum laut internasional. Jika penangkapan dilakukan di luar ZEE, maka penangkapan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan navigasi dan hak lintas damai yang diatur dalam UNCLOS. Penangkapan di laut lepas harus didasarkan pada ketentuan hukum internasional yang mengatur penggunaan laut lepas secara bebas dan terbuka bagi semua negara.
Penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL tersebut di laut lepas terhadap kapal yang diduga sebagai kapal budak di Pelabuhan Angkatan Laut di Sabang pada 7 April 2018 yang kemudian ditangkap sekitar 60 mil dari Pulau W, Aceh dapat dianggap sah menurut hukum laut internasional jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AUKUS yang terkait yurisdiksi, penegakan hukum, dan hak-hak negara di laut lepas. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.